Karena spinal cord ini gambar-gambarnya sebenarnya saya sudah menerangkan semua. Hanya ini ya, banyak diskusikan. Yang ada apa siklus jenisnya bisa diputar ya supaya tahu dan bisa gambarnya dicocokkan dengan yang sudah disampaikan. Kita langsung ke spinal nerve aja ya. Kita fokus ke plexus ini kita mereview lagi. Ya, mungkin lebih enak digambar gitu ya. Kita langsung ke plexus brachialis. Ini dari C5, C6, C7, C8, terapal saraf. Mengeluarkan akar sarafnya, ya. Itu sebagai root atau radix, ya. Nah, rootnya kan bergabung. Ya, kita bisa lihat gambar itu, ya. C8 dengan T1. Yang kedua ini disebut dengan perang trunkus. Ya, ada apa aja trunkusnya? Kan bisa di situ superior, medial, dan inferior. Ya, apa sih tulisannya? S, M, dan inferior. Nah, trunkus superior dibentuk dari C5 dan C6. Bisa lihat gambarnya. Kemudian C8, C7 dia lurus, ya. C8 bergabung dengan T1, ya, membentuk trunkus yang inferior, ya. Kalian sambil pelajari satu-satu sambil menghafalkan ya, kalian bisa menghafalkan ini, mengikuti alurnya mungkin lebih enak. Berikutnya disebut dengan divisi. Divisi itu hanya ada dua, anterior dan posterior, ya. Yang posterior itu yang dari bagian tengah, dia akan bergabung dengan yang dari depan. Dan tetap di belakang. Yang ini divisi posterior, ya. Kemudian yang ini anterior, ya. Kemudian ini akan ketambahan dari medial. Jadi akan pindah posisi agak ke depan, intinya seperti itu, ya. Nah, setelah dari divisi-divisi tadi, yang terakhir namanya adalah fasciculus. Atau di bahasa Inggris disebut cord, ya. Lanjutan dari yang ini disebut fasciculus lateral. Di sini posterior, ini medial, ya. Medial bukan medial, ya. Medial. Kalau medial itu di tengah. Nah, cabang terminalnya yang ada setahun. Lateral ini akan keluar satu, yang paling lateral. Terus penuntutan. Kemudian ada yang bergabung dengan di sini, ya, medianus, rectus lunaris. Kalau yang cabang kecil-kecil kita pakai gambar itu. Axillaris, radialis. Ya, itu 5 terminal branch yang kalian harus tahu. Nah, ini ya, sudah lebih jelas dari gambar ini ya. Kalau kalian turunin dari atas, berarti ini adalah seperti itu. Nah, ini apa namanya? Muskulus utang. Ini masih kelihatan. Ini pasti dari fasciculus posterior ya. Kalian lihat cabangnya mana dulu. Yang paling penting dari fascikulusnya kalian lihat dulu. Ada fasciculus lateral dengan medial, gitu ya. Lateral muskulus utang paling ujung, paling dalam itu ulna, ya. Habis itu kelihatan ada yang bergabung. Ini adalah medianus. Sisanya tinggal yang dari posterior, ya. Posterior yang lebih dekat dengan lateral dia axillary nerve, ya. Kemudian yang lebih besar biasanya ini adalah radial. Ya, itu yang kalian harus tahu. Nah, sekarang kita masuk ke ujung sana lagi, kembali kita melihat percabangan dari rootnya, ya, dari cabang dari rootnya. Yang paling proksimal, yang paling pertama di situ adalah nervus dorsalis scapula. Ya. Nah, cabang dari C5. Dorsalis scapula dari radix C5 itu akan menginervasi otot bagian belakang scapula. Ada otot apa di situ ya? Upper limb sudah kalian?
Kita akan menginervasi otot romboid, ya, romboid dan levator scapula. Ya, sudah kita ingat fungsinya apa? Karena di tabel sebenarnya sudah lengkap, cuma kita perlu mereview tabelnya mana. Nah, itu ya, levator scapula dan romboid itu cabang dari radix. Satu lagi cabang dari radix adalah yang bentuknya memanjang seperti itu, ya. C5, C6, C7 bergabung. Ya, ini namanya nervus thoracalis longus atau thoracic longus. Dia menuju ke musculus serratus anterior. Ya, gambarnya ada juga. Ya, perhatikan pokoknya kalau di cabangnya masih di bagian proksimal sana, masih mulai dari radix ya. Ini kan masih radix nih, baru keluar C5, C6, C7, C8, D1 di sini langsung ada cabang begini. Nah, ini adalah thoracalis longus atau thoracicus longus. Ya. Sekarang kita masuk ke superior trunk. Superior trunk di sini ada dua cabang, suprascapular dan subclavius. Ya, namanya kayak nama ototnya subclavius berarti menuju ke musculus subclavius. Ya, kalau suprascapularis dia menuju ke supra dan infraspinatus. Ya, supra dan infraspinatus. Ya, ototnya harus dikuatkan lagi ya, itu bukan di topiknya saya ya, sebenarnya mau otot ya, nanti kalian dengan namanya ya sudah ya, saya akan ada supra dan infraspinatus ya. Supraspinatus untuk apa? Gerakannya diingat lagi. Infraspinatus untuk apa gitu ya. Itu nanti bisa ditanyakan mulai dari sarafnya sampai ke otot intigrasi atau fungsi gerakannya. Jangan lupa kalau fungsi gerakan ditulis terhadap sendi apa. Ya, jangan cuma fleksi ya. Yang fleksi apanya gitu ya. Kakinya, tangannya gitu ya, sendi siku, sendi hip atau sendi apa gitu. Kalau saya dalam bahasa Latin atau Inggris ya. Fleksi articulatio humeri gitu ya. Fleksi articulatio cubiti gitu ya. Fleksi articulatio glenohumeral ya. Kemudian ini sudah ya, truncus superior hanya dua itu, nervus suprascapularis dan nervus subclavius. Nah, sekarang kita lebih lanjut. Divisi nggak ada, kita langsung ke fasciculus ya. Fasciculus lateral ini keluar nervus pectoralis lateralis ya. Pectoralis lateralis ini untuk pectoralis major. Pectoralis major ya. Ingat-ingat lokasinya di mana, kalian bayangkan origo sama insersinya gitu ya. Gerakan apa yang bisa terjadi? Ya. Pectoralis major itu terutama rotasinya di dalam ya, sama duksi kalau nggak salah kalian cek. Pectoralis major. Ada juga nanti kalau kita ke medial, nih temannya dia. Pectoral lateral, ada pectoral medial. Kalau pectoral medial dia akan menuju ke kedua otot pectoralis ya, pectoralis major maupun minor. Berikutnya, kalau yang dimaksud lateral cuma satu ya, pectoralis di bagian fasciculus medial ada tiga, 1, 2, 3. Yang satu campur mix, kalau yang ini hanya sensorik. Tahu dari mana hanya sensorik? Karena namanya cutaneus. Kalau ada namanya nervus cutaneus berarti dia modalitasnya hanya sensorik saja. Ya, nervus cutaneus brachii dan antebrachii medial. Ya, brachii dulu ya, kemudian lebih atas gitu ya. Lengan atas, habis itu antebrachii lengan bawah di sisi medial. Ya, brachii medial dan antebrachii medial. Nah, fasciculus yang belum adalah posterior. Ya, posterior kalian lihat di sini ada nervus subscapularis dua ini, dipisahkan oleh satu ini thoracodorsal. Ya, di sini subscapularis superior dulu, kemudian subscapularis inferior. Ya, subscapularis superior dan inferior menuju ke musculus nama yang sama, subscapularis juga. Ya, cuma subscapularis inferior itu ada yang menyebutkan dia juga menuju ke teres major. Ya, teres major. Begitu juga thoracodorsal. Thoracodorsal ini umumnya adalah latissimus dorsi, ya, menuju ke musculus latissimus dorsi, tapi bisa juga ke teres major. Menginervasi teres major. Nanti ingat-ingat otot-otot rotator cuff ya, pembentuk rotator cuff muscle ya. Ada SITS, ya, supraspinatus, infraspinatus, teres minor, dan subscapularis ya. Jadi ingat-ingat inervasinya masing-masing dari mana, gerakannya untuk apa, ya. Ya, itu ya, itu fasciculus posterior, nervus subscapularis superior, subscapularis inferior. Dua-duanya untuk musculus subscapularis. Kalau lupa gitu aja subscapularis ya. Kalau thoracodorsal untuk latissimus dorsi. Meskipun keduanya bisa juga untuk teres major. Udah habis, tinggal cabang terminal. Ya, cabang terminal
Muskuloputan, gampang. Muskuloputan menuju ke kompartemen anterior dari braki. Ototnya ada berapa di kompartemen anterior braki? Ada 3, ya. Coracobrachialis, kemudian bicep braki dan brachialis. Semuanya oleh muskuloputan. Fungsinya untuk fleksi, ya. Fleksi apa? Tergantung, ya. Kalau coracobrachialis, fleksi bahu, fleksi articulatio glenohumeral atau lumeri. Nah, kalau bicep braki dan brachialis untuk fleksi articulatio cubitti atau sendi siku. Fleksi sendi siku. Itu muskuloputan. Yang kedua, axillaris. Axillaris masuk ke mana? Masuk ke musculus deltoid, ya, deltoid dan teres minor, ya, deltoid dan teres minor. Kemudian radialis gampang ke semua kompartemen posterior atau kompartemen extensor. Mulai dari sini ototnya apa? Tricep brachii, kabut longum, kabut medial, kabut lateral, semua dari radialis. Begitu juga semua otot extensor di sini, ya. Ya, ada ECRL, ECRB, gitu ya, extensor digitorum, extensor indicis, banyak, semuanya extensor. Extensor carpi radialis longus brevis, extensor carpi ulnaris, semua dari radial nerve. Berikutnya median. Nah, median dengan ulnar itu yang susah, dia campur-campur, ya. Kebanyakan kalau forearm di sisi flexor itu oleh medianus, kecuali 2 otot, yaitu FCU flexor carpi ulnaris dan FDP flexor digitorum profundus. Jadi flexor digitorum profundus itu akan menuju ke 4 jari, 2, 3, 4 dan 5. Kalau di sini punya sendiri namanya flexor pollicis, ya. Kalau sisanya kita mau memfleksikan jari kita, nah itu adalah peran dari flexor digitorum. Kan ada FDS dan FDP. Bedanya FDS itu selesai di phalanx median. Kalau FDP selesai di phalanx distal, ya. Kalau selesai di phalanx distal berarti fungsinya adalah terhadap sendi yang kecil ini. Distal intervalam namanya, geraknya kayak gini. Nah, kalau kalian menggerakkan jari kalian seperti ini adalah fungsi dari FDP. Fleksi pada sendi DIP, ya. Ini namanya distal interphalanx joint, ya. Kalau di sini namanya PIP, proximal interphalanx joint, ya. Nah, ini jari 2, 3, 4, 5 semuanya punya PIP dan DIP, ya. Nah, kalau FDS, flexor digitorum superficial, itu tendonnya habis di sini, media, phalanx media. Sehingga kalau ditarik berkontraksi, yang kontraksi adalah sendi yang ini. Nah, ini buat ini, ya. Nah, kalian menggerakkan seperti ini adalah fleksi pada PIP, ya. Nah, kalau fleksi PIP ini pakai FDS. Nah, kalau flexor digitorum superficial itu semua dapat dari medianus. Ototnya di sini di kompartemen ke-2, ya. Nanti kompartemen ketiga kalian baca ada FDP dan FPL, ya. Nah, kalau kompartemen ketiga yang lebih dalam, FDP itu di sini nih. Nah, ini FDP ini yang sharing inervasi antara medianus untuk 2 jari, ulnaris untuk 2 jari, ya. Flexor digitorum profundus namanya dia lebih dalam, berarti dia lebih ujung, ya, sampai ke distal. Fungsinya untuk menggerakkan dari sendi distal interphalang, ya. Memang interphalang yang di sini dibagi menjadi proximal dan distal kecuali jempol. Jempol interphalangnya ada berapa? Cuma 1, ya. Karena dia cuma 2 ruas jari. Phalang, proximal dan distal. Kalau ini ada proximal, median, distal. Sehingga ada 2 persendian, PIP dan DIP, ya, proximal interphalang, distal interphalang, ya. Itu yang digerakkan oleh FDS yang di sini dan FDP. Kalau kalian tahu oligoinsersi sebenarnya baca fungsi nggak susah. Dan kebanyakan dari nama. Flexor pollicis longus, ya gampang, fleksi jempol, gitu ya. Opponens pollicis, oposisi jempol, gitu ya. Abductor pollicis, abduksi jempol. Ya, kalau dari sini fungsi itu gampang. Yang susah nanti inervasinya campur-campur, gitu ya. Kalau yang otot-otot tangan ini terlalu detail, nggak kita keluarkan, kalian sampai forearm aja belajar. Begitu juga ini, sampai ke cruris saja, nggak sampai ke otot-otot kaki. Itu baca-baca aja, tahu namanya sudah cukup. Gitu ya. Nah, susahnya itu, kalau di sini forearm dia campur berbagi tugas antara median dan ulnar. Tapi sebenarnya ulnar itu hanya 2 otot, yaitu flexor carpi ulnaris dan flexor digitorum profundus yang 4 dan 5, ya, untuk gerakannya di sini. Ya. Nah, flexor carpi ulnaris itu kalau ada namanya flexor carpi kan pergelangan. Nah, dia untuk fleksi dari wrist joint. Fleksi wrist joint seperti apa? Seperti ini. Kalau seperti ini ekstensi. Nah, kalau ekstensi ini pakainya extensor carpi. Dan extensor carpi itu antara radialis dengan ulnaris dia bekerja bersama. Kalau salah satu lumpuh nanti ekstensinya akan deviasi, bisa miring ke radial,
bisa miring ke ulnar, kalau salva itu lebih kuat. Tapi kalau dia netral, dia akan seperti ini, bisa di tengah ekstensinya. Kenapa? Karena ekstensor carpi yang radialis dan ekstensor carpi ulnaris seimbang. Ya, begitu juga di sini ada FCR, flexor carpi radialis, ada FCU, flexor carpi ulnaris ya. Nah, FCU itu mendapat persarafan dari ulnar nerve. Ya. Jadi kalau namanya flexor carpi radialis ya untuk fleksi wrist joint. Ekstensor carpi gitu ya, mau dia ekstensor carpi radialis, ekstensor carpi ulnaris untuk ekstensi wrist joint ya. Kalau digitorum berarti untuk digit, cuma digitnya yang mana ya. Nah, kalau yang digit yang paling bawah sini di falang proksimal ya, ini namanya apa sendinya? Ada yang tahu? Ada belajar sendi kan ya? Biasanya belajar di sini ya. Yang ini namanya MCP ya, metacarpo dengan falang ya, metacarpo falang joint. Kalau metacarpo falang joint itu yang berperan nanti ototnya namanya lumbricalis ya. Lumbricalis itu otot-otot di sini ya. Lumbricalis itu ya lebih detail lagi nanti persarapannya ulnaris ya. Jadi kalau yang seperti itu gerakan yang seperti ini ya, itu bukan interfalang joint tetapi metacarpophalangeal joint ya. Dan masing-masing sendi ini ada klasifikasinya, dia masuk kemana ya. Itu materinya dokter Iswati ya. Materi saya. Itu ya, otot ya. Nah, ini satu-satu kita lihat ya, kita review lagi. Thoracalis longus tuh di situ ya. Kalian lihat sarafnya. Saya di sini aja. Ya. Ini ya, C5, C6, C7. Thoracalis longus, kemudian ini ototnya, serratus anterior. Ingat ya posisi ototnya ya. Yang kedua, levator scapula. Ini ototnya namanya rhomboid. Yang lebih atas dari rhomboid di bagian medial scapula ini adalah levator. Ya, rhomboid fungsinya untuk retraksi dari scapula. Namanya protraksi itu si 100 mendekatkan scapula ke dinding dada, gitu ya. Satu mengembalikan itu rhomboid. Levator scapula untuk seperti namanya mengangkat scapula. Kemudian berikutnya apa ini? Suprascapular nerve. Suprascapular nerve itu untuk supra dan infraspinatus gitu ya. Yang supraspinatus untuk abduksi, makanya tangannya ditahannya di sini. Biasanya kita periksanya dengan cara tangan kita gerakan lateral atau ya sudah tangannya di bawah aja gerakan lateral. Dia berfungsi untuk inisiasi abduksi 15 derajat pertama ya. Jadi tangannya digerakkan ke samping ini. Nanti kalau sudah lebih jauh pakainya deltoid, bukan pakai supraspinatus. Jadi ya, makanya kalau kalian fitness latihan deltoid, caranya gimana? Lateral rising ya, digerakkan lateral gitu ya. Yang suka fitness mungkin lebih gampang ngapalinya ya. Berikutnya infraspinatus. Infraspinatus kalau kalian pelajari nanti strukturnya, ini fungsinya untuk gerakan exorotasi ya. Posisinya di bagian fossa infraspinata sini ada spina scapula, ada supraspinatus, infraspinatus yang di bagian bawah, di bawahnya dua lagi teres gitu ya, spinal dan mayor. Nah, infraspinatus fungsinya untuk exo, makanya caranya tangannya seperti ini yang ditahan bukan di sininya, tetapi di forearmnya. Nah, pas ini disebut seperti ini. Ini kan kalau kalian bayangkan bonggolnya itu head of humerinya akan bergerak ke luar. Makanya namanya external rotation. Ya, kalau kebalikannya suruh balikin aja gitu. Ya, atau dari sini suruh metaprot. Ya, itu endorotation. Dia akan muter ke dalam. Head of humerinya. Kalau kita gerakan keluar, dia akan muter keluar, ya. Nanti subclavius untuk depresi dari clavicle, menurunkan clavicle kayak namanya. Ya, lihat lagi ototnya, sarafnya dan fungsinya. Next, apa ini? Nervus pectoralis lateral. Pectoralis lateral untuk pectoralis mayor, kalau pectoralis medial untuk pectoralis mayor dan minor. Mana pectoralis medial? Belum ada. Belakang ya. Musculoputan, gampang ya, semua otot forearm. Bisa caranya gimana? Ya tahan aja gitu ya. Kemudian median nerve, ini ada pronator teres, pronator. Kalau pronator berarti untuk pronasi kayak namanya ya. Supinator untuk supinasi. Ya, tapi otot supinasi kita yang utama itu bukan supinator, ya, bicep, ya, bicep ini fungsi utamanya supinasi, ya, supinasi untuk fleksi juga, tapi dia membantu brachialis. Brachialis sebenarnya lebih kuat, ya. Supinator utama itu bicep. Nah, kalau pronator berarti kita dari posisi prone, semi prone seperti ini biasanya, nanti kita pegang tangan pasien, kita bisa suruh pronasi, bisa kita suruh supinasi, ya. Kemudian flexor pollicis longus berarti memfleksikan polux. Flexor carpi radialis menggerakkan seperti ini, brisnya difleksikan, tangannya ditahan, gitu ya. Ya, kemudian flexor digitorum superficialis, ya, FDS itu terhadap sendi PIP, ya, sehingga nanti yang ditahan harusnya, ya ini, ditahan di bagian PIP-nya, ya, untuk memfleksikan kita fokus di proximal intervalon joint-nya, ya. Flexor digitorum profundus 1 dan 2, ya. Tadi kalau FDP sudah kita jelaskan, FDP itu paruan, ya.
antara 1, 2 dan 3, 4 ya. Dikasih nama 1, 2 tapi 1 itu bukan terjadi 1 ya, dia terjadi 2 dan 3 ya. Ditahan lebih distal lagi ya untuk memfleksikan si distal intervalamnya ya, ditahan di valam median. Nah, muskuloputan ini nanti akan habis dalam bentuk ini, lateral cutaneous nerve or forearm ya. Kalau di bagian medialnya kan sudah ada tadi nih. Ini salah apa? Ini adalah cutaneous brachymedialis. Ini adalah cutaneous antebrachymedialis ya. Nah, cutaneous antebrachi yang lateral mana? Ini ada. Cutaneous antebrachi lateral. Ini merupakan akhiran dari muskuloputan. Muskuloputan itu menginervasi motorik di sini, terus dia selesainya akan ke lateral dari forearm. Ya. Ini dan terus cutaneous brachymedialis, cutaneous antebrachymedialis, kemudian vasopalesis brevis, nggak usah otot kecil yang brevis nggak usah ya. Vasopalesis. Next. Posterior port, axillaris. Ini belum ya. Jadi subscapularis superior dan inferior dia menuju ke musculus subscapularis, itu di bagian depan. Jadi susah melihatnya karena dia di anteriornya scapula. Dia adalah otot indorotator yang untuk rotasi interna. Teres major ini bisa membantu untuk fleksi, ekstensi sama kayak latissimus, ya, dan juga berperan untuk indorotasi juga kalau teres major, ya. Jadi kalian cek latissimus dorsi dia merupakan otot ekstensor dari bahu, ya, ekstensi dari articulatio humerus. Kalau deltoid ini fungsi utamanya adalah abduksi, ya. Axillary nerve. Oke, itu 3 saraf di situ ya. Subscapularis superior, inferior, kemudian thoracodorsal, kemudian axillary nerve. Yang belum radial. Nah, ini rangkumannya ya. Dorsal scapula, trapecus longus, subclavius, suprascapular, musculoputan, pectoralis lateral, pectoralis medial, dua-duanya. Subscapularis superior dan inferior sama, subscapularis juga. Teres major ada yang menambahkan juga di latissimus dorsi. Kemudian axillaris, deltoid, dan teres minor, medianus semua kecuali kalian baca kecualinya nih, FCU dan FDP ya, sisanya ulnar gitu. Ulnar itu FCU dan FDP, sisanya adalah di otot-otot intrinsik kanan ya. Kemudian terutama yang untuk gerakan ini juga ya, abduksi jari-jari itu oleh ulnar nerve ya. Jari kalian bisa nutup, bisa buka ya. Itu karena ulnar nerve ya, ke otot interoceus namanya, interoceus palmar dan interoceus dorsal. Ini sensorik. Lainnya sudah semua. Sepertinya itu proses bagian ya. Tinggal terakhir untuk ekstremitas kaki terus kita bisa selesai. Ya, nah ini yang 5 utama ya, yang kalian wajib kalau ini ya mesti hafal ya. Inervasi dari radialis, medianus, ulnaris, axillaris, dan musculoputan ya. Isinya apa? Yang kalian baca lagi di kuliah sudah ada, di buku praktikum juga pastinya ada. Yang silang-silang ini nggak usah terlalu muncul, nanti kalian tahu dulu. Paling yang keluar yang di tangan tadi ya, sudah tahu ya, medianus, ulnaris sama radialis bagiannya seperti apa ya. Oke, kita sekarang masuk ke plexus lumbar dan sacrum. Oke, ya, tadi sudah sempat kita review. Dari atas iliomyogastrik, ya, ini ilioinguinal, ini lebih ke sensorik di daerah sini. Iliomyogastrik, inguinal lebih bawah. Kemudian dentofemoral, misalnya ke musculus cremaster, kemudian cutaneous femoral lateral itu menuju ke otot yang di sini, menuju ke sensoris yang di sini. Anterolateral dari paha. Ya, anterolateral paha itu pakai cutaneous femoris lateral. Ini ada kondisi cukup sering sih pasien-pasien datang dengan keluhan parestesia di bagian anterolateral pahanya itu merasa ada seperti nyetrum atau rasa panas gitu ya, terutama yang biasanya beratnya besar, suka pakai celana jeans gitu ya. Itu sering, cukup sering yang pakai celananya ketat-ketat gitu ya. Namanya meralgia parestetika ya. Meralgia parestetika itu kondisi di mana nerve-nya terkompresi. Nerve apa dia ini? Cutaneous femoral lateral ya. Sehingga kita harus kasih obat-obatan anti neuropatik ya, gabapentin, amitriptilin seperti itu untuk menekan rasa parestesinya. Nah, berikutnya yang besar. Tadi sudah femoral, berikutnya
obturator, berikutnya truncus lumbosacral. Truncus lumbosacral ini kalian nggak usah. Ya, jadi yang penting di sini yang motorik adalah ini satu. Ya, satu lagi yang obturator. Ya, femoralis menuju ke mana? Inervasinya ke otot apa? Femoralis. Quadriceps femoris ya. Quadriceps komponennya apa aja? Vastus femoris, vastus medial lateral dan intermedius. Obturator. Yang kedua, obturator menuju ke mana? Inervasinya? Mungkin kompartemen ototnya sebenarnya materi tutorial ya, tapi kita review kompartemennya aja supaya nggak overlap, nggak terlalu detail. Cuman kalau bawah itu gampang kita mengatakan pakai kompartemen. Otot-otot ekstremitas inferior kalian. Boleh kok kasus bagus. Kita mau belajar ototnya. Ada beberapa review ya, dia gluteal, review femur, ada review pedis. Yang pedis ini ototnya ya detail ya, ada dorsum pedis, ada plantar pedis, ya bagian telapak kaki. Kalau kayak tangan ada dorsum manus, ada palmar, ya. Kalau di sini dorsum pedis, yang ini yang telapak kaki namanya plantar pedis, ya. Nah, gluteal itu kan otot bokong, ya, bokong, otot-otot gluteus. Biasanya dibagi menjadi superficial dan profunda. Ya, nah superficial ini yang otot-otot gluteus. Biasanya disingkat glutes, ya. Maximus medius. Nanti cari gambarnya ya sama dokter Leo ya. Nah, kenapa harus sampaikan ini? Karena nanti kaitannya sama inervasi gitu ya. Harusnya materi otot dulu, cuma karena tak bukan sangat sibuk, kegiatannya banyak sehingga harus molor, sehingga ya tidak ideal kita belajar inervasi kalian belum tahu ototnya apa, fungsinya apa. Harusnya kan ototnya dulu atau supaya lebih enak lah belajarnya. Ini kita sudah aturkan, tetapi memang saya juga memaklumi karena jadwal beliau sangat padat gitu ya. Ketemu internasional lah, ketemu rektor gitu ya, terus banyak sekali jadwal. Gitu ya. Nah, selain ini ada juga otot namanya tensor facial lata. Nah, bagian yang lebih dalam, kalian bisa lihat nanti. Ini akan kelihatan ketika gluteusnya dibuka, dipinggirkan, ya. Baru kelihatan misalnya namanya piriformis muscle, gitu ya. Kemudian kalau di UGM itu saya juga nggak ketemu ada sebutan itu rotator tricep, ya. Itu isinya adalah gemellus superior, gemellus inferior, dan quadratus femoris pokoknya tiga ini merupakan otot-otot exorotator. Exorotator dari hip, kalau yang ini dulu. Yang ini terutama extensor. Ya, ini dicek lagi ya teman-teman. Nah, itu otot gluteus. Nah, kalau kompartemen femur kita bagi menjadi 3 kompartemen, ya. Anterior, medial, dan posterior. Ya. Anterior itu yang kita sebut dengan otot paling besarnya adalah quadriceps. Meskipun ada juga otot-otot yang lain ya, misalnya iliopsoas, ada misalnya pectineus, ya. Tapi utamanya yang besar itu, ya, kompartemen medial itu yang otot-ototnya namanya adductor. Ada adductor brevis, ada adductor longus, ada adductor magnus. Ada juga misalnya gracilis, gitu ya. Ada
otot juga namanya sartorius. Nanti kalian cari di mana untuk otot tubuhnya. Ya, nah kalau kesarapan bawah mungkin nggak usah terlalu spesifik, tapi lebih ke kompartemen ini. Jadi ngafalnya lebih gampang per kompartemen. Ya. Nah, yang di posterior itu yang kita sebut dengan hamstring. Hamstring itu kalau kalian lihat di belakang di peta anatomi biasanya ada dua yang kayak simetris gitu ya. Itu yang namanya bicep femoris, dan yang namanya semitendinosus. Nanti di bagian yang lebih dalam ada yang bentuknya seperti membran, namanya semimembranosus. Nah sekarang plurisnya terpaksa tak mudah, ya. Pluris mirip kayak di femur, dia punya kompartemen anterior, medialnya diganti dengan lateral, dan dia punya posterior, ya. Nah di anteriornya ada 3 otot, ya, musculus TA. Karena di kompartemen anterior ini kan kalau di atas dia flexor, gitu ya, flexor kaki, flexor digitur. Kalau di kaki kompartemen anterior ini ganti posisi anatomis yang otot-otot depan ini untuk ekstensi, ya. Jadi namanya pakai E semua ya. Extensor hallucis longus dan extensor digitur, ya. Kalau nggak salah ada longus-nya juga. Nanti kalian cross check ya. Nah, ini kompartemen anterior. Kalau kompartemen lateral, dia pakai nama tibularis, atau di buku lain ada yang menyebut namanya peroneus, yaitu longus dan brevis. Ya, biasanya di buku disingkat sebagai PL dan PB muscles. Ya, tibularis atau peroneus itu letaknya di kompartemen lateral sini. Jadi kalau ditunjuk di bagian lateral, ototnya ya tidak lain tidak bukan ada 2 ini. Tinggal kalian cari pembedaannya seperti apa sebenarnya, gitu ya. Keduanya fungsinya sama untuk gerakan keluar. Ini kakinya namanya apa? Kakinya seperti ini, dari normal gini dia keluar. Ya. Itu keistimewaan dari sendi-sendi pergelangan, ya. Dia bisa fleksi, ekstensi, tambah satu lagi bisa pronasi, supinasi. Begitu juga di kaki, gerakannya namanya inversi dan eversi, ya. Kalau ke dalam namanya inversi, ya. Inversi ini dibantu oleh tibialis anterior, ya. Nah kalau eversi oleh otot-otot yang di lateral, ini fungsinya untuk eversi. Nah yang terakhir yang di posterior, ini ada beberapa layer juga, ya. Yang di depan namanya triceps surae. Triceps surae ini kelompok otot, ya. Ada gastrocnemius, ada soleus, ada plantaris. Nanti cek lagi ada triceps surae. Kemudian di bagian yang lebih dalam ada tibialis posterior, gitu ya. Kemudian ada flexor hallucis longus, ya. Ada flexor digitorum, ya. Ini kalian cross check lagi. Tapi kira-kira seperti itu. Jadi di kompartemen anterior ini untuk ekstensi. Ekstensi itu berarti kalau kita bicara pergelangan kaki, gerakannya seperti ini. Namanya extension of ankle, ya. Ankle-nya ekstensi, ankle joint-nya, ya. Atau nama lainnya adalah dorsiflexion. Dorsiflexion boleh ditulis dorsiflexion ya boleh. Dorsiflexion atau dorsiflexion of ankle karena mengarah ke dorsum pedis. Otot mana yang menggerakkan ini? Ya otot yang di sini dong, ya si TA ini dong. TA ini di lateralnya tulang tibia. Kalau kita tarik kan gerakannya jadi gini, ya. Ototnya tarik, ya. Kalian membayangkan fungsinya. Nah kalau EHL dan EDL ya kayak namanya extensor hallucis ya untuk hallux. Jempol kakinya diekstensikan. Ekstensi di mana? Ini fleksi, ya. Ekstensi membalikan ke atas. Jempol kalian bisa gerakan ke atas seperti ini, jempol kaki, ya ini karena extensor hallucis, ya. Extensor digitorum ya untuk jari-jari, gitu aja. Yang tibialis posterior nanti lawannya, sama gastroc dan lain-lain. Triceps surae ini untuk kita jinjit, ya. Ya kalau jinjit ini kita sebenarnya sedang memfleksikan ankle, fleksi seperti ini, ya. Nah dari posisi seperti ini kita mau memfleksikan seperti ini, ya. Ini namanya plantar flexion atau fleksi saja cukup, ya. Kalau yang tadi namanya ekstensi atau kalau kalian mau sebut fleksi harus tulis dorsofleksi, ya. Dorsofleksi dan plantar fleksi lebih aman mungkin ya daripada fleksi ekstensi gitu. Ya. Nah, kalau kita mau plantar fleksi, kita mau jinjit pakainya ini deh, 3 ini ditambah tibialis posterior bisa membantu. Kalau flexor hallucis berarti untuk fleksi ibu jari hallux,
dan flexor gigi itu untuk jari-jari yang lain. Selesai. Ya, kayak gitu. Nah, sekarang persarapannya bagaimana? Persarapannya tidak sulit. Ya, karena persarapannya berdasarkan kompartemen. Nah, kompartemen anterior ini, ya, sudah kita bahas ya. 1, kompartemen medial kita kasih nama. 2, ya. Nah, 1 dari nervus femoralis. 2 dari nervus obturator. Itu ya. Nah, sekarang kita beralih ke gambar yang plexus sacral. Plexus sacral itu dibentuk dari L4 sampai S3. Nah, kita lihat cabang-cabangnya urutkan dari atas supaya gampang. L4 sampai S3, cabang yang pertama ini namanya adalah nervus glutealis superior. Glutealis superior itu akan menuju ke dua otot ini, medius dan minimus, ya. Nervus glutealis superior. Berikutnya adalah yang inferior. Cabang keduanya si plexus sacralis. Nih, ya, cari satu, hafalkan yang kedua. Glutealis inferior berarti menuju ke gluteus maximus. Nah, kalau yang ke otot-otot bagian dalam, ya, ini mendapat persarapan langsung dari namanya. Nih, ada nerve to quadratus femoris, nerve to inferior gemellus gitu ya, nerve to obturator internus. Nah, saya lewat satu otot. Di antara gemellus superior dan inferior ini ada obturator internus, ya. Jadi ototnya lumayan banyak ya. Ya, kalian nanti karena kalian yang belajar, kalian yang harus ingat ya. Saya sudah lupa juga yang detail, tapi saya bisa menyampaikan secara summary-nya gitu ya. Yang agak spesifik detail saya kadang agak kelewat juga gitu ya, karena saya nggak terlalu detail gitu ya. Nama-nama ototnya kalian bisa lihat: piriformis, gemellus superior, obturator internus. Kalau kalian lihat nanti akan berada di antara gemellus superior, obturator internus, gemellus inferior. Paling bawah adalah quadratus femoris, ya. Yang kalau yang di atas piriformis yang besar. Nanti kalian bisa lihat ototnya seperti apa cari di gambar ya. Nah, kalau yang kecil-kecil ini nama ototnya adalah langsung pakai nama ototnya. Jadi nama sarafnya itu nerve to gitu ya. Jadi ada to-nya. Kayak subclavius tadi sebenarnya ada tulisannya nerve to subclavius karena dia sarafnya kecil sebenarnya. Ya, susah menunjuknya begitu, biasanya nggak akan kelihatan sarafnya. Ini juga nerve to piriformis, nerve to gemellus, nerve to obturator, nerve to quadratus femoris gitu ya. Yang bagian profunda dari gluteus. Nah, berikutnya kalian akan melihat saraf yang paling besar di tubuh kita. Ya. Nah, mungkin sebelum di situ, selain sciatic, ini namanya sciatic nerve ya, atau dalam bahasa Latinnya adalah ischiaticus. Nah, kita ke sini pudendal. Pudendal itu untuk menginervasi otot sphincter, sphincter ani dan sphincter uri, untuk kita bisa menahan BAK dan BAB ya. Mungkin kalian ada yang kebelet BAK gitu ya, ada yang kebelet BAB juga mungkin gitu ya. Kok bisa masih nahan sampai sekarang? Nah, itu pudendal kalian bekerja itu ya, menginervasi sphincter ani dan sphincter urin. Jadi sphincter ani dan sphincter urin yang eksternus itu kontrolnya volunter, kesadaran kita. Tapi ada yang sphincter yang internus di bagian dalam yang itu dikendalikan secara involunter. Ya silakan. Nah, itu kan sphincternya udah nggak tahan ya. Ya boleh lah, masa nggak boleh, nanti ngomong di sini ya. Nah, itu contohnya ya. Udah di sini udah nggak kuat. Kalian lihat ya gambarnya ya, kalian lihat di sini udah ada nih pudendal nerve ya, yang menuju ke sphincter ureter dan sphincter ani eksternal. Karena eksternal itu kontrolnya volunter ya, makanya kalian bisa nahan, sampai nanti juga bisa nahan ya. Gitu, karena kontrolnya volunter. Tapi ada yang involunter, yang lebih proksimal, yang lebih di bagian dalam ya. Internus itu kontrolnya secara parasimpatis ya dan simpatis ya. Parasimpatis untuk relaksasi, untuk dibuang ya. Kalau simpatis untuk berkontraksi sphincternya. Kira-kira gitu. Parasimpatis simpatis itu kebanyakan teori, jadi saya nggak ajarkan di praktikum ya. Saya potong itu kalian di teori aja. Yang penting tahu parasimpatis terhadap organ apa, fungsinya apa, mereka gitu ya. Nah, apalagi tadi glutealis superior, inferior sudah ya. Gluteus superior itu gluteus medius dan minimus. Fungsinya apa? Nah, dia otot abductor dan untuk endorotasi ya. Ini endorotasi dan juga dia powerful abductor ya. Nah, kalau glutealis inferior, hip apa? Maximus. Glutealis inferior fungsinya adalah untuk ekstensi hip ya. Ekstensi hip itu sebenarnya gerakannya kan kita ke depan sini nendang ya, nendang ke depan.
Jangan nekuk lututnya ya, kalau lututnya kan tetap sendi lutut. Kalau tetap sendi berarti lututnya jangan digerakkan ya. Nah ini fleksi gitu ke depan. Nah kalau fleksi ini pakainya terutama ilium psoas ya. Nah kalau kita ekstensi mengembalikan, yaitu pakai gluteus maximus ya. Atau ya kita dalam posisi tidurnya prone, kita tengkurap, habis itu kakinya diangkat ke atas. Nah ini pasti gluteusnya kencang, gitu ya, kontraksi dia, gluteus maximusnya. Itu cara mengecek ototnya, persarafannya dari glutealis inferior ya. Kemudian tadi itu pudendal sudah. Ada juga namanya cutaneus femur posterior ya. Kalau tadi di plexus lumbalis ada cutaneus femoris lateralis, kalau di sini ada cutaneus femoris posterior, yang mana sarafnya nih. Posterior cutaneus of right ya. Ini pudendal. Nah yang lain ikut nerve to yang di sini nggak akan ditanyakan ya. Jangan sekali ya ditanya ininya apa, saya juga nggak tahu. Jadi nggak akan saya tanyakan ya. Saya tanyakan pasti yang penting yang kaitannya dengan ekstremitas ya, otot-otot ekstremitas ya. Nerve to ini kaitannya nggak akan saya tanyakan ya, tidak usah ya. Nah sekarang kita ke terakhir yang paling penting dan paling besar, yaitu namanya sciatic nerve ya. Di sini aja ya, namanya sciatic atau ischiaticus. Sciatic nerve atau secara Latin disebut nervus ischiaticus. Kalian lihat di sini masih banyak sekali yang belum ada tandanya. Daerah femur posterior, otot hamstring, kemudian semua cruris anterior, lateral dan posterior dan pedis. Ini mendapat semuanya dari sciatic nerve ya. Sciatic nerve itu sebenarnya ada dua komponen ya. Jadi dia akan berjalan menjadi satu di bagian posterior femur dalam bentuk sciatic nerve gitu ya, di sini panjang. Nanti sampai di fossa poplitea ini ya. Di poplitea dia akan bercabang dua. Ada yang tetap di belakang seperti ini, ada yang melingkar ke lateral keluar ya. Yang tetap di bawah itu namanya nervus tibialis, yang melingkar keluar itu namanya nervus peroneus communis. Yang mana peroneus communis ini akan kita bagi lagi menjadi yang superficial dan profunda ya. Nervus peroneus superficial, nervus peroneus profunda ya. Nah kembali coba cari ya. Nah ini ya, sciatic nerve kalian bisa lihat ya, dia berjalan panjang dari L4 sampai S3, semuanya bergabung ya, pokoknya paling besar. Dia akan keluar dari foramen infrapiriformis menuju ke bawah sampai di fossa poplitea ya. Jadi semua otot kompartemen posterior femur hamstring muscle mendapat persarafan dari otot kompartemen posterior, bicep femoris, semivaginosus, semimembranosus mendapat persarafan dari sciatic nerve ya. Nah sampai di fossa poplitea di antara femur dengan tibia gitu ya, ada yang tetap di bawah namanya tibial nerve, ada yang ke lateral terusnya ke depan, berjalan ke depan lewat sini ke lateral. Nah ini hati-hati karena orang cedera olahraga gitu ya, terus kena di kaku tibulannya sini patah, seringnya fraktur kaku tibulan. Ini common peroneal nerve-nya sering rusak, kemudian dia drop foot, artinya jatuh gitu ya, tidak bisa ekstensi, artinya jatuh, terus jalannya jadi jinjit, high step skid namanya ya. Nah itu kalian kepentingan belajar klinis itu buat apa sih nggak boleh kayak gini kan? Kalian udah tahu gitu ya. Kalian ketemu pasien-pasien lumpuh kakinya nggak bisa jalan, ini kenapa sih? Itu kalian belajar anatomi itu ya. Nah jadi yang tetap di belakang adalah tibial ya. Jangan keliru ya, kalau kalian belajar tibial biasanya tulang kering gitu kan di depan ya. Tapi dalam hal ini kalau tibial nerve dia justru yang di posterior ya. Yang menginervasi nanti otot-otot depan adalah peroneus ya. Yang mana peroneus ini kan dibagi jadi dua, ada communis ya. Communis itu nanti akan bercabang. Makanya cabangnya ya. Ya, jadi dia akan dari kaput fibula dari belakang nanti akan bercabang, ada yang berjalan di sisi lateral yang namanya peroneus superficial, sehingga dia akan menginervasi otot-otot kompartemen lateral dari cruris. Nih, kompartemen lateral dari cruris ya. Jadi sampai tempat berapa kita? 4 ya. Gluteus superior, glutealis inferior, 5 sciatic ya, 5 untuk hamstring ya. Kemudian sekarang kita ke peroneus communis dulu ya. Peroneus communis ini sebenarnya hanya sebentar
Ya, jadi tidak menginervasi tapi dia langsung bercabang. Bercabang tepat di kaput fibula ke anterior langsung menjadi peroneal superficialis yang di kompartemen lateral dan peroneus profundus yang di kompartemen anterior. Ya, akasik nomor 7, akasik nomor 8. Ya. Jadi nervus peroneus superficial berjalan di kompartemen lateral berarti dia akan menginervasi dua put ini. Yang nervus peroneus profundus berjalan di kompartemen anterior berarti menginervasi ini. Ya, sciatic nerve nomor 5 berarti menginervasi posterior femur di sini. Hamstring masuk. Ya, kurang apa? Yang tetap di belakang nih, posterior triceps surae, otot-otot flexor, yaitu diinervasi oleh tibialis 9. Selesai. Ya. Kemudian cabangnya yang lebih detail ada kalau kita lihat, jadi si tibialis itu nanti akan menginervasi plantar, ya, dia akan keluar lewat namanya tarsal tunnel, ini gambarnya, menjadi nervus plantaris medial dan lateral. Nah, gitu ya. Nanti ada di bagian medial dekat malleolus medial. Ya, jadi kalau kita ngecek tibialis itu, kalau tarsal tunnel biasanya parestesinya di belakangnya malleolus medial gitu ya, dia di posteriornya. Di sini lewat tibial nerve, ya. Nah, di sini kita bisa ketok, gitu ya. Tarsal tunnelnya, kalau ada parestesia sampai ke plantar, nah bisa jadi namanya TTS, tarsal tunnel syndrome, ya. Nah, tarsal tunnel di sini nervus tibialis akan berakhir menjadi dua nervus plantaris, namanya medial plantar nerve dan lateral plantar nerve, ya. Itu nanti ke otot-otot yang lebih detail, otot-otot pedis yang saya bilang udah saja gitu ya. Ya seperti itu terlalu dalam gitu ya. Jadi kalian sampai di sini cukup, tapi kalian tahu di situ ada otot-otot telapak kaki, otot-otot yang ini regio ini yang saya aja lewatin gitu ya. Saya kita terlalu dalamnya di sini karena agak mendetail untuk waktunya gitu ya. Karena kalau materinya digabung antara SS saraf dan muskuloskeletal kesulitan kita ya. Waktunya tidak cukup. Nanti kalau detail muskuloskeletal doang malah bisa. Nah, yang plantar ini berarti mendapat persarapan dari nervus plantaris ya. Plantaris medial dan lateral yang merupakan cabang atau akhiran dari nervus tibialis ya. Nah, kalau dorsopedis itu lanjutannya dari peroneus profundus. Ya, mana nervus peroneus. Nah, itu ada extensor digitorum longus. Nah, nggak ada ya. Jadi selesai di situ. Peroneus profundus, kemudian tibialis bercabang menjadi medial dan lateral plantar. Kalau fibular atau peroneus communis menjadi peroneus superficial dan peroneus profunda. Ya. Jadi kalau kalian hafal kompartemennya, nggak usah tulis kayak gini ya, nggak usah pakai nama otot semua. Apa yang nama ototnya ditulis itu kalian juga bisa bayangin gitu ya. Kalau peroneus superficial ya berarti ke PL dan PB, fibularis longus dan fibularis brevis.